Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita. Dan marilah kita datang kepada Tuhan, berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam khotbah Minggu hari ini. Oleh karena itu mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita terambil dari Efesus pada pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 10 dikatakan demikian. Judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, dan menurut kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, karena kasih karunia-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih nama Tuhan, tema kita pada minggu ini, kasih karunia yang menghidupkan. Ada satu cerita yang sudah lama. Mungkin cerita ini sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Batak, atau mungkin juga belum semua yang boleh mendengarnya. Khususnya tentang kisah orang yang mengandung, bukan mengandung ya, mengandung. Mengandung itu seperti orang yang bersenandung menyenandungkan isi hatinya yang pilu, yang sedih. Biasanya itu dilakukan kalau melawat. Jadi di suatu daerah dan pada waktu yang bersamaan ada yang dalam kedukaan dua keluarga yang berbeda, yang rumahnya tidak begitu jauh antara satu dengan lain. Perlahan-lahan kerabat dan sahabat pada berdatangan untuk melawat. Ada yang datang naik bis, ada yang datang naik motor, naik sepeda, ada yang jalan kaki. Itu biasa terjadi. Lalu ada seorang yang ingin melawat kepada yang kedua, bahwa orang yang berduka yang pertama itu yang meninggal adalah seorang yang kasar, rambutnya panjang, kumisan dan juga berewokan, dan kerjanya di pasar, yaitu preman. Dan orang yang kedua yang meninggal ini adalah orang yang sangat terkenal baik, sopan, suka memberi,
sangat peduli, sangat baik bagi orang lain. Pekerjaannya guru, rambutnya pendek, klimis. Nah, dia guru dan dia berada tidak jauh dari rumah yang berduka yang pertama. Datanglah seorang yang ingin melawat kepada guru yang sudah meninggal itu. Dia naik bis. Bapak Ibu Saudara, kalau di sana itu kalau ada kedukaan, biasanya itu bukan dibuat bendera kuning tapi bendera merah. Jadi dari kaca bis ini dia mulai melihat dari jauh ada bendera merah. Dia sudah menangis habis-habisan di bis itu. Lalu dengan nada yang serak-serak karena menangis, dia minta kepada kondektur berhenti. Tepat di depan rumah yang kedukaan yang pertama, yaitu preman itu. Dia keluar dari bis dan langsung menangis dan dia tutup mata menangis. Sangat sedih. Lalu kemudian ada orang memegang tangannya supaya bisa masuk ke rumah dengan benar karena dia tidak melihat jalan karena sudah berurai air mata. Sampai dalam rumah itu dia menangis, lalu diarahkan kepada peti dan dia mulai bersenandung, menyenandungkan hatinya yang sangat sedih. Dalam bahasa Batak berarti dia sedang mengandung. Dia mulai berkata, saya terjemahkan begini. Engkau dulu orang yang baik. Engkau sangat sayang kepada semua orang. Engkau sangat hormat. Engkau sangat berada. Macam-macam kata-kata yang indah disampaikan. Baru ternyata sambil dia mengandung, dia memegang bagian kepala. Mulai gerabah, rambutnya panjang. Lalu dia berkata, dulu rambutmu pendek. Beberapa hari lalu rambutmu pendek, kenapa pula sekarang langsung jadi panjang? Dia mulai gerabah bagian wajah, terkena kumis. Engkau tidak pernah memelihara kumis, kenapa setelah mati kau punya kumis? Orang-orang di sekitar itu mulai bingung. Ini berarti salah tempat ini. Salah masuk ini. Salten. Atau salkam, salah kamar. Baru orang langsung berbisik kepada bapak itu. Bapak, bahwa yang guru itu, yang baik itu, rumahnya di sana. Bukan ini orangnya. Tetap dia mengandung, Bapak Ibu. Dia katakan apa? Dia pegang lagi rambutnya. Dari tadi saya sudah salah, tapi kau diam aja. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, bagaimana mungkin dia menjawab, bukan aku dari sana. Bukan aku yang kau tangisi itu. Gak mungkin dia menjawab, karena dia sudah mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa berbicara. Bahkan ketika keluarganya memandikan dia, membuat bajunya, dia tidak bisa berkata, bukan itu baju yang aku suka ketika aku hidup. Enggak. Dia hanya bisa pasrah menerima apa adanya. Begitulah orang mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa tergeletak, ya sudah. Mau dimakamkan, dimakamkan. Mau masih ditangisi, ya ditangisi. Dia tidak akan bisa menjawab. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, ya ternyata orang yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apapun dan tidak bisa protes. Dia tidak bisa bahkan mengeluarkan satu kata pun dari mulutnya. Dan ayat yang baru saja kita baca, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Itu berarti bahwa dosa dan pelanggaran kita membuat kita mati dan kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk kehidupan. Tak seorang pun orang yang mati dapat melakukan sesuatu untuk kehidupan. Dia sudah mati. Harus ada kuasa yang datang dari luar untuk menghidupkannya dulu. Baru dia dapat berbuat apa-apa. Saudara dikasih nama Tuhan. Oleh karena itu, dikatakan orang yang berdosa pada nas ini, pada akhirnya dia hanya dapat menerima kasih karunia untuk kehidupannya. Lain itu tidak bisa. Tidak akan bisa. Sama halnya dengan kita. Kematian di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu adalah keterpisahan. Coba kita renungkan kembali tentang Adam dan Hawa. Ketika Allah berkata kepada mereka, jangan kamu makan buah di tengah taman ini, sekali-kali kamu makannya, engkau pasti mati. Allah tidak pembohong, bukan? Allah melakukan apa yang difirmankannya, mereka mati. Memang bukan kematian jasmaninya, bukan pada hari itu langsung mati jasmani. Tetapi kematian yang dimaksud adalah keterpisahan. Kalau kematian jasmani, keterpisahan antara tubuh dan rohnya. Dan keterpisahan rohani atau kematian rohani adalah keterpisahan antara Allah dan manusia.
Itu adalah kematian rohani. Dan itu terbukti bahwa ketika Allah datang mencari Adam, dia bersembunyi dengan Hawa. Yang tadinya ada satu hubungan, sekarang terpisah. Ada dosa yang telah memisahkan. Maka Allah berkata, Adam, di manakah engkau? Dan dia berkata, aku di sini, aku telah berdosa. Dan Allah harus membuat suatu pengorbanan dulu untuk ada darah yang tercurah demi pengampunan mereka. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di sini kita boleh merenungkan bahwa dosa ternyata membuat kita mati. Dan bukan hanya Efesus 2 ayat 1 yang mengucap atau mengatakannya, tapi juga Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan kepada kita, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah mati. Dan semua manusia sudah berbuat dosa pada pasal 3 pasal Roma, surat Roma. Berarti semua manusia mati karena dia berdosa. Dan orang mati tidak dapat menghidupkan kembali dirinya. Orang mati tidak dapat membuat dia hidup kembali. Dia hanya pasrah dan menerima apa yang terjadi. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dosa itu semakin membuat manusia yang sudah mati itu semakin jauh dari Allah. Mengikuti penghulu-penghulu di udara atau penghulu di angkasa yang menguasai kehidupan orang yang durhaka atau orang yang berdosa. Itu si jahat namanya atau iblis. Kemudian orang yang berdosa itu semakin bejat melakukan apa yang diinginkannya. Keinginan daging, sarkikos dalam bahasa aslinya. Kedagingan, bukan tubuh badani maksudnya, tetapi keinginan-keinginan yang jahat. Keinginan-keinginan manusia berdosa, itu yang dilakukannya hari demi hari. Maka semakin jauh dan semakin jauh. Dan firman Tuhan berkata, dengan demikian kami juga terhitung di dalamnya. Baik saya maupun saudara, kita semua adalah orang-orang terhitung, orang-orang yang telah berdosa. Dan Paulus berkata, patut dimurkai. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, berarti kita semua sudah mati secara rohani, tetapi karena kasih karunia Allah, Dia menghidupkan kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Allah mengetahui bahwa kita mati secara rohani karena perbuatan kita, karena dosa-dosa kita. Sama seperti Adam pada waktu itu, telah dia berdosa, maka Allah memberikan kasih karunia-Nya dengan mengorbankan binatang yang mencurahkan darah untuk penebusan dosanya. Dan bagi kita, Allah memberikan kasih karunia-Nya untuk menghidupkan kita. Dikatakan kepada kita pada ayat 5, dikatakan begini, tetapi Allah yang dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Dia menghidupkan kita. Itu adalah kasih karunia Allah yang dikatakan pada kita ayat selanjutnya, bahwa itu adalah pemberian Allah. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena perbuatanmu, tetapi karena kasih karunia Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kembali saya mengatakan bahwa orang yang mati tidak akan dapat berbuat apa-apa. Demikian pun dengan orang yang mati secara rohani tidak dapat berbuat sesuatu secara rohani yang menyenangkan hati Allah. Allah harus menghidupkannya kembali. Baru kemudian dia bangkit dan hidup. Pada akhirnya mampu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, orang berdosa bukan orang yang sakit rohani, yang perlu diobati. Orang berdosa bukan rusak secara rohani, tetapi mati. Karena orang yang sakit secara rohani bisa diobati, tetapi itu tidak. Orang berdosa bukan posisi yang rusak yang bisa diperbaiki menjadi baik. Tidak. Orang berdosa adalah mati. Tidak bisa diperbaiki. Rusak total.
yang oleh Calvin dikatakan total depravity, rusak total, tidak bisa diperbaiki. Dia sudah rusak total dan tidak bisa diperbaiki. Bukan rusak seperti bayangan dia perbaiki, enggak. Tapi total, maka dia perlu dihidupkan kembali. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita, bahwa ternyata dosa yang telah memisahkan kita dari Allah, dosa membuat kita mati secara rohani, dan Allah yang menghidupkan kita karena kasih karunia-Nya. Di dalam Dia ada satu kata kunci di dalam surat Efesus. Barangkali ada 36 kali kata di dalam Dia boleh kita temukan dalam surat Efesus. Maksudnya di dalam Kristus Tuhan. Bahwa Allah menghidupkan kita dalam Kristus Tuhan. Allah menyelamatkan kita dalam Kristus Tuhan. Artinya percaya kepada Kristus Tuhan membuat kita dihidupkan kembali. Dihidupkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena tanpa dihidupkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mati. Dan orang berdosa antara yang satu dengan yang lain. Perbedaannya ibarat seperti orang yang sudah mati yang satu dengan yang lain. Hanya perbedaannya tingkat pembusukannya. Yang ini mungkin lebih membusuk, lebih bau. Yang ini mungkin baru setengah membusuk. Lama-lama akan semakin busuk. Jadi tingkat pembusukannya saja yang berbeda. Sama-sama mati. Baik orangnya itu orang yang tersohor, terhormat, tetapi belum dalam Kristus, maka sama saja dia sudah mati dan sedang menunggu tingkat pembusukannya semakin nyata. Atau seorang gelandangan yang belum dalam Kristus, sama saja, yaitu sama-sama yang sedang mengarah kepada pembusukan yang lebih parah. Di dalam situasi yang seperti itu, kita butuh Kristus untuk menyelamatkan. Jadi, ketika orang berpikir bahwa khotbah tentang keselamatan, tentang penebusan, tentang Kristus juru selamat, tentang kehidupan, sebagian orang berpikir, apalagi kasih karunia, itu khotbah yang sudah usang. Saya sudah lewat itu. Padahal ini satu hal yang sangat penting. Dan ada lagi yang memang lebih menyedihkan. Sebagian orang berpikir karena kasih karunia, itu sesuatu yang tidak berharga. Salah satu hal yang sangat salah dalam konsep orang Indonesia adalah berpikir bahwa yang cuma-cuma itu barang murah. Padahal sebenarnya Allah memberikan secara cuma-cuma kasih karunia yang dimaksud karena begitu sangat mahal dan tidak dapat dibayar. Sama seperti karena sudah mati dan tidak dapat berbuat apa-apa, maka Allah menghidupkan dia. Sama seperti itulah bahwa kasih karunia itu diberikan. Sesuatu yang sangat berharga, yang tidak mampu kita capai dengan perbuatan kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Allah melakukannya karena begitu kasih kepada saudara dan saya. Dia peduli kepada saudara dan saya. Dan dia mau kita hidup dalam dia. Supaya kita melakukan apa yang dikehendakinya. Apa yang direncanakannya. Sebagaimana boleh kita baca pada ayat yang 10 dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebelumnya kita mati karena dosa. Dan kita di dalam si jahat. Di dalam pelanggaran. Sekarang Allah mau supaya kita hidup dan hidup dalam dia. Dan melakukan kehendaknya. Melakukan pekerjaan baik. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan. Orang diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya. Tapi orang yang sudah diselamatkan pasti akan berbuat baik. Karena untuk itulah dia diselamatkan. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan. Sekarang sebelum saya menutup khotbah ini, perlu kita renungkan. Kalau begitu, sembari saya merenungkan firman Tuhan bahwa kasih karunia menghidupkan saya. Saya yang mati karena murka Allah, mati secara rohani karena murka Allah.
Sekarang saya dihidupkan. Benarkah saya sudah dihidupkan? Itu yang pertama. Kira-kira posisi saya di mana? Apakah saya masih seperti mayat di kain kafan dan tidak bisa berbuat apa-apa? Ataukah posisi saya adalah seorang yang sudah dihidupkan, tetapi berpangku tangan dan tidak berbuat apa-apa bagi pekerjaan Allah? Ataukah saya adalah orang yang sudah dihidupkan Allah, saya adalah orang yang sudah diselamatkan Allah, dan saya melakukan apa yang Allah kehendaki? Kita katakan pada bagian ini, hiduplah dalam Tuhan, dan Tuhan mau kita di dalam Dia, dan melakukan kehendaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan apa yang kita boleh renungkan ini, jangan berlalu begitu saja. Dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ingatlah, betapa berharganya kasih karunia Allah yang menyelamatkan saudara. Dia telah menebus saudara untuk menyelamatkan saudara, sehingga hiduplah bagi Dia. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang singkat ini dapat menerangi hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh-Mu. Karena hamba tahu bahwa apa yang hamba-Mu sampaikan belumlah sempurna. Oleh karena itu, ya Allah, jamah setiap hati kami semua, agar kami memahami dan juga menyadari bahwa kami butuh Tuhan. Bagi saudara kami yang belum percaya sungguh keselamatannya dalam Engkau, jamah hati mereka agar mereka boleh percaya dan diselamatkan. Dan bagi mereka yang sudah dalam Engkau, biarlah semakin teguh dan berbuah bagi pekerjaan-Mu. Tolonglah kami semua, ya Allah. Kami pun berdoa bagi saudara kami yang susah hati, Engkau berikan penghiburan. Bagi saudara-saudara kami yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan berikan kecukupan bahkan kelimpahan. Dan doa kami kepadamu, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudaraku, mari kembalilah kepada aktivitas masing-masing. Peliharalah firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi pelayanan kita selanjutnya. Tolong dukung kami dalam doa dan juga untuk boleh selalu bersama dengan kami. Sebarkan khotbah ini bagi banyak orang untuk mereka boleh diberkati secara rohani. Tuhan berkati kita. Sampai ketemu. Shalom.